kelima, rapat paripurna pertama kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Tentunya kami hormati, kami banggakan Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan seluruh para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan tentunya hadirin yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan ridhonya, atas karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat hadir bersama pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, mengawali pidato ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan, khususnya kepada pimpinan dan anggota Banggar yang telah membahas dan mencapai kesepakatan penandatanganan MOU kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2023. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2023. Selanjutnya saya akan menyampaikan kebijakan umum dan rancangan APBD yang meliputi kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah dapat disampaikan sebagai berikut. A. Kebijakan pajak daerah melalui intensifikasi pajak daerah, yaitu 1. Pengembangan digitalisasi pelayanan pengurusan pajak daerah. 2. Pemakaian data melalui fiskal, kadaster, sensus pajak daerah. 3. Penyempurnaan data subjek dan objek pajak daerah. 4. Pemeriksaan terhadap wajib pajak, self-assessment. 5. Law enforcement atau penegakan hukum penagihan piutang pajak daerah. 6. Perubahan peraturan terkait dengan pajak daerah. 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan. Dan ke-8, peningkatan koordinasi kelembagaan. Kemudian melalui ekstensifikasi pajak daerah, yaitu 1. Berdasarkan asumsi dasar pertumbuhan makroekonomi, diantaranya A. Pertumbuhan kendaraan bermotor secara nasional rata-rata meningkat. B. Penyesuaian harga BBM. C. Pertumbuhan ekonomi nasional. D. Pertumbuhan penjualan properti rata-rata meningkat. Dan E. Perkembangan kawasan Transit Oriented Development atau TOD di lintasan MRT dan LRT. 2. Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan fiskal kadaster. B. Kebijakan retribusi daerah, yaitu 1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah. 2. Menerapkan banking sistem pembayaran retribusi daerah. 3. Menerapkan transaksi non-tunai. 4. Memberikan kemudahan pelayanan retribusi daerah. 5. Menerapkan sistem etiketing pelayanan retribusi daerah. C. Kebijakan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, diantaranya 1. Penetapan jajaran manajemen BUMD yang tepat dan berkualitas. 2. Peningkatan status kesehatan perusahaan. 3. Penerapan strategi bisnis yang tepat dan efisien. 4. Penguatan struktur permodalan BUMD.
5. Peningkatan kolaborasi kerjasama dan sinergi BND. 6. Peningkatan dukungan pemerintah daerah. D. Kebijakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai berikut. Mengimplementasikan hasil evaluasi perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama pihak ketiga. 4. Pengembangan pendapatan BUD dari unit pengolahan manajemen aset. 4. Mengembangkan pengolahan mitigasi fiskal daerah melalui debt management. 5. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan BUD. E. Kebijakan pendapatan transfer difokuskan pada peningkatan perolehan pendapatan transfer yang telah ditetapkan berdasarkan Perpres tentang rincian anggaran pendapatan dalam belanja negara. F. Kebijakan lain-lain pendapatan daerah yang sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan hibah MRT, koordinasi dengan pemerintah, pihak ketiga, dan perangkat daerah, kelompok masyarakat dalam negeri, perorangan dalam negeri, dan lembaga organisasi swasta dalam negeri. Rapat Dewan yang saya hormati, berikut ini akan saya sampaikan kebijakan belanja daerah sebagai berikut. 1. Mendorong implementasi strategis pembangunan dan arah kebijakan pembangunan. 2. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan. 3. Mengedepankan belanja untuk A. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas. B. Peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja. C. Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tumbuh. D. Pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon. E. Pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial. F. Peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat. G. Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua. H. Meningkatkan kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan. 4. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. 5. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada implementasi Money Follow Priority Program. Adapun untuk kebijakan pembiayaan daerah, sumber penerimaan pembiayaan pada tahun 2023 direncanakan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2022 dan penerimaan pinjaman daerah. Mengenai pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal daerah atau PMD, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Rapat Dewan yang saya hormati, pada bagian ini saya menjelaskan rincian Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Total rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar 82,54 triliun atau meningkat sebesar 0,09 dibandingkan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 74,41 triliun yang diharapkan berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 52,68 triliun, pendapatan transfer sebesar 18,45 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 3,27 triliun. Rencana pendapatan asli daerah diharapkan diperoleh dari pajak daerah sebesar 43,6 triliun, retribusi daerah sebesar 600 miliar, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 542,5 miliar, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 7,94 triliun. Pendapatan transfer sebesar 18,45 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 3,27 triliun. Selanjutnya, mengenai belanja daerah dapat saya sampaikan sebagai berikut. Belanja daerah tahun anggaran 2023
direncanakan sebesar 74,34 triliun. Belanja operasi sebesar 60,18 triliun. Belanja modal sebesar 10,94 triliun. Belanja tidak terduga sebesar 2,82 triliun. Belanja transfer sebesar 356 miliar. Rapat Dewan yang saya hormati, pada bagian akhir dari penyampaian raperda ini, berikut ini saya sampaikan penjelasan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 8,12 triliun yang berasal dari Silpa tahun sebelumnya diproyeksikan sebesar 6,7 triliun. Penerimaan pinjaman daerah sebesar 1,42 triliun. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 8,19 triliun yang dialokasikan kepada badan usaha milik daerah berupa penyertaan modal daerah sebesar 6,23 triliun, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar 1,78 triliun, pemberian pinjaman daerah fasilitas pembiayaan perolehan rumah sebesar 176 miliar. Rapat Dewan yang saya hormati, demikian penyampaian secara garis besar raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dengan harapan penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat-rapat fraksi dan komisi, dan tentunya yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan Dewan terkait dengan belanja subsidi masih kami anggarkan di sini dan terkait dengan aspirasi yang menjadi prioritas kami Bapak. Demikian, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran mengikuti penjelasan yang saya sampaikan, dan tentunya selanjutnya raperda ini dapat dibahas, disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta